Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Avertebrata Air Bivalvia kelas MSPB. Perkenalkan, saya Mei Larasati. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Perkenalkan, nama saya Feni Periwandari. Perkenalkan, nama saya Pramudia Wardeni. Bivalvia merupakan salah satu filum dari moluska yang mencakup semua kerang-kerangan yang memiliki sepasang cangkang. Morfologi umum dari bivalvia sendiri yaitu memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral tanpa kepala nyata, memiliki dua katup atau valve, tubuh bagian dalamnya lunak dan menempel pada setiap katup. Pada bagian cangkang itu terdiri atas bagian dorsal dan ventral, di mana bagian dorsal terdiri atas gigi sendi sebagai poros, ligamen sendi yang memisahkan dan menyatukan katup, serta umbo yang merupakan tonjolan. Pada cangkang terdapat 3 lapisan berturut-turut, yaitu periostracum yang merupakan lapisan terluar yang melindungi cangkang dan memberikan warna pada cangkang. Lalu ada prismatik yang merupakan lapisan dalam yang tersusun atas kristal-kristal kalsium karbonat, dan yang paling dalam merupakan nukleus, lapisan yang bertekstur halus dan bersentuhan langsung dengan kerang atau bisa disebut juga dengan lapisan mutiara. Bivalvia dapat ditemukan di hampir semua lingkungan perairan seperti lamun, karang, mangrove, substrat berpasir atau berlumpur, daerah pasang surut atau zona intertidal, dan beberapa habitat menghuni permukaan berbatu. Ditinjau dari cara hidupnya, jenis-jenis Bivalvia mempunyai habitat yang berlainan walaupun mereka termasuk dalam satu suku dan hidup dalam satu ekosistem. Bivalvia pada umumnya hidup membenamkan dirinya dalam pasir atau pasir berlumpur, dan beberapa jenis diantaranya ada yang menempel pada benda-benda keras dengan semacam serabut yang dinamakan bisaltrids. Sebagian besar waktu mereka terkubur di sedimen dasar laut, dan sebagian besar menghuni di daerah tropis. Akan tetapi, pada beberapa spesies Bivalvia seperti Mytilus edulis dapat hidup di daerah intertidal karena mampu menutup rapat cangkangnya untuk mencegah kehilangan air, mendiami tempat-tempat di mana suhu airnya ekstrim seperti kutub utara. Bivalvia adalah merupakan jenis kerang-kerangan, salah satunya yaitu jenis kerang anadara. Siklus hidup kerang anadara yaitu terjadi perkawinan, kemudian fertilisasi di dalam tubuh si betina. Setelah menjadi zigot tersebut akan menetas menjadi larva yang biasa disebut glochidium. Glochidium tersebut terbang bebas di alam dan menempel pada inang. Inang yang biasa ditempeli yaitu ikan pada bagian sirip atau insang. Setelah kurang lebih 3 minggu, larva tersebut siap melepaskan diri dari inangnya dan menjadi kerang muda. Kemudian menjadi kerang dewasa dan siap untuk melanjutkan siklus hidup kerang anadara. Anatomi Bivalvia dapat dilihat dalam gambar. Anatomi Bivalvia terdiri dari gonad, rongga mantel, palp, kaki, mulut, mantel, engsel, usus, selom, jantung, anus, otot aduktor, insang, dan sifon. Otot aduktor Bivalvia terdiri dari 2, yaitu otot aduktor posterior dan otot aduktor anterior, di mana otot ini berfungsi untuk membantu ligamen dalam membuka dan menutup cangkang. Bivalvia melakukan respirasi dengan 2 insang dan mantel berbentuk insang dengan lembaran. 2 insang itu terdiri dari insang bagian luar dan insang bagian dalam. Kemudian, sifon Bivalvia juga terdiri dari 2, yaitu sifon arus keluar dan sifon arus masuk, di mana sifon arus keluar berada di dekat anus yang berfungsi untuk keluar masuknya air dan zat-zat sisa. Dan sifon arus masuk terletak di bagian setelah bawah sifon keluar yang berfungsi untuk masuknya oksigen, air, dan makanan. Sistem reproduksi pada Bivalvia terbagi menjadi 2 macam, ada yang hermafrodit dan gonokoris. Gonokoris yaitu satu kelamin dalam satu individu,
hermaprodit, yaitu 2 kelamin dalam satu individu. Contoh hermaprodit yaitu pada kerang anadara. Kerang ini membuat gonad pada tahap awal, kemudian berbentuk gamet, kemudian pembentukan sel kelamin, dan diakhiri dengan pemijahan. Gonad induk jantan berwarna transparan dan lembut, kemudian gonad dari betina berwarna oranye dan agak bulat. Makanan bivalvia terdiri atas partikel-partikel organik dan bakteri ganggang yang terbawa oleh air melalui sifon inhalan dan menyaring zat-zat terlarut. Air tersebut memasuki insang bivalvia melalui buang kecil yang disebut ostia. Partikel-partikel organik dan bakteri ganggang terperangkap dalam lendir yang menutupi insang. Silia yang melapisi sel-sel ini berisi insang yang menyapu lendir ini ke bawah menjadi alur makanan di bagian pinggir dari insang. Makanan kemudian bergerak ke pulp makan dan ke mulut tempat makanan tersebut dicerna. Kemudian ke dalam saluran pencernaan, melewati perut dan melalui usus yang berliku melalui massa visceral. Massa visceral merupakan kumpulan sebagian besar organ tubuh seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Akhirnya menjadi limbah tidak terserap, kemudian akan dilepaskan dari anus yang letaknya sangat dekat dengan sifon ekhalan. Feses yang keluar dari anus akan dikeluarkan dari tubuh bersama aliran air yang menuju ke sifon ekhalan. Sistem pernafasan pada bivalvia berupa insang atau disebut juga dengan branchia. Insang bivalvia melekat pada organ-organ dalam di bagian depan dan bagian ujungnya bebas di dalam rongga mantel, di mana pertukaran O2 dan CO2 terjadi di bagian mantel dan insang. Air yang masuk dari luar kemudian menuju insang, lalu dibawa ke jantung melalui aorta dan disebarkan ke homosol. Insang juga terdiri dari satu sumbu longitudinal dan 2 lembaran yang tersusun oleh bilah-bilah bulu getar, di mana ribuan filamen berbulu getar ini dapat membentuk suatu permukaan yang dapat dijadikan pertukaran dengan air. Air yang masuk ke dalam rongga melalui lubang masuk pernafasan atau inhalant opening dan keluar melalui lubang keluaran pernafasan atau exhalant opening, di mana kedua lubang pernafasan ini terdapat di dalam posterior tubuhnya dan dapat mengalami modifikasi menjadi bentuk sifon atau bentuk corong. Peranan bivalvia. Bivalvia memiliki peranan yang penting baik secara ekologis maupun secara ekonomis. Secara ekologis, bivalvia menjaga kestabilan organisme perairan dan dapat dijadikan sebagai sumber pakan alami bagi organisme perairan. Selain itu, bivalvia juga dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran karena memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan perairan, memiliki siklus hidup yang panjang, dan mudah diidentifikasi. Sedangkan peran ekonomisnya antara lain dapat dijadikan sebagai bahan baku industri seperti hiasan dan dijadikan salah satu jenis protein bagi manusia. Beberapa jenis bivalvia yang dimanfaatkan sebagai bahan protein bagi manusia yaitu kerang darah, kerang bulu, dan kerang hijau. Bivalvia memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena rasanya yang enak dan bentuknya yang unik, membuat banyak masyarakat memanfaatkannya sebagai bahan panganan atau hanya sekedar untuk membuat aksesoris dari cangkangnya. Peran bivalvia dalam melestarikan ekosistem air. Peran oyster di kelas bivalvia sebagai biofilter secara nyata dapat meminimalkan dampak negatif lingkungan dari aktivitas budidaya udang, dan ini sesuai dengan konsep budidaya ramah lingkungan. Oyster dapat digunakan sebagai biofilter untuk memperbaiki kualitas air, sebab oyster sangat toleran terhadap kondisi perairan yang buruk. Oyster dapat berproduksi secara maksimal dan lestari sesuai daya dukung lingkungannya tanpa terjadi penurunan mutu lingkungan. Moluska bivalvia akan mengurangi secara nyata konsentrasi N dan P dalam air buangan dari tambak produksi udang Paneus monodon. Fakta telah membuktikan bahwa di banyak daerah yang memiliki banyak tambak budidaya udang, budidaya moluska dapat membantu meminimalkan dampak negatif lingkungan perairan yang diakibatkan dari adanya aktivitas budidaya udang. Klasifikasi dari oyster yaitu Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Ostreoida, famili Ostreoidae, genus Sarcostrea, spesies Sarcostrea cucullata. Sistem peredaran darah pada bivalvia yaitu terbuka. Sistem sarafnya terdiri dari 3 pasang ganglia. Terdapat 2 ginjal di bawah jantung yang bertugas membuang sisa amoniak.
bivalvia memiliki jantung yang terdiri atas 2 atrium dan 1 ventricle. Sistem peredaran darah pada bivalvia yaitu dengan cara ventricle memompa darah melalui pembuluh darah anterior menuju kaki, ginjal, dan insang. Pada bagian aorta posterior mengalirkan darah yang menuju ke rektum dan mantel. Kemudian darah kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Bivalvia memiliki sistem syaraf yang sederhana. Ada 3 pasang ganglion yang dihubungkan oleh tali-tali syaraf longitudinal. Di antaranya adalah ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. Ganglion adalah kelompok sel syaraf yang membentuk pusat syaraf sederhana yang berbeda dari otak. Ganglion cerebral mengontrol organ sensorik bivalvia. Ganglion pleural memasok syaraf ke rongga mantel bivalvia. Sedangkan ganglion pedal mengontrol kaki bivalvia. Terakhir, ganglion visceral terletak di bawah otot adduktor posterior bivalvia.